Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Syariat. Apa kabar? Kembali lagi di Syariat dan Alhamdulillah hari ini guru kita Ustaz Taufik Al-Miftah ada bersama kita. Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari kita tidak bersama ya Ustaz ya. Antum Apa merah, tuh? kita biru ya Ustaz ya. Oh iya. Ini nggak ada hubungan sama politik tapi. Nah Ustaz, ini insya Allah ada 4 video. Ini yang mungkin kalau di anak muda FYP ya. Saya lupa, from your page ya kalau di TikTok. Ya, itu. Nah ini yang pertama ya Ustaz ya. Silakan Ustaz. Kau tempatku meminta, kau beriku bahagia, jadikan aku sumber hambamu yang selalu bertanya. Ampuniku ya Allah, yang sering melupakanku, saat kau limpahkan karuniamu dalam sunyi aku bersyukur. Kau tempatku meminta, kau beriku bahagia, jadikan aku. Ini kan kondisinya lagi banjir kalau di Sumatera Barat nih Ustaz. Iya. Nah, itu apakah boleh Ustaz kita sholat di atap rumah atau masjid? Bagaimana hukumnya? Apalagi ini ada uzur ya nih. Lagi ada bencana alam. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Selama tempat itu tidak ada najis yang tidak membuat sholatnya menjadi tidak sah, tidak masalah sholat di atas atap, karena di Masjid Nabawi sendiri atau di Masjidil Haram ada lantai paling atas, rooftop ya di atas. Jadi tidak apa-apa. Apalagi itu karena sebab ada udzur. Ya, selama arah kiblatnya benar, mereka masih bisa sholat, tidak ada masalah. Justru Ya, itu malah sah sholatnya. insya Allah ada tambahan pahala karena lagi kondisi Ya, karena tidak masyakoh, ideal. ya masyakoh. Jadi pahala itu tergantung tingkat kesulitan. Ya. Nah, saat ini video kedua tuh sholat di kuburan Ustaz. Nah, ini Ustaz boleh ya Ustaz. Tafadhol Ustaz. Saya baru lihat nih, mirip senam SKJ ya malah. Nah, Ustaz, apakah boleh Ustaz sholat di atas kuburan di masjid yang ada kuburannya Ustaz? Kalau lihat video itu tata cara sholatnya saja salah. Ya, sudah tempatnya bermasalah, sholatnya salah. Jadi sholat di kuburan ada 3 masalah nih harus kita pahami. Satu, sholat di depan kuburan atau sholat menghadap kubur. Yang kedua, sholat di masjid yang ada kuburannya. Yang ketiga, sholat di tanah kuburan yang dibangun masjid. Ada 3 klausul masalah yang Ya, berbeda. ada 3 masalah nih. Oke. Yang pertama, sholat menghadap kuburan. Itu makruh. Ya, sholat nih menghadap kuburan itu makruh, kecuali sholat goib, sholat mayit, sholat jenazah. Kenapa? Karena kuburan itu najis. Nabi melarang sholat di kuburan. Ya. Nah, yang kedua, sholat di masjid yang ada kuburannya. Itu boleh. Itu boleh. Itu boleh. Oke. Karena kita sholat di Masjid Nabawi, itu pun ada makam Ada makam Rasul, Rasul, ada Abu ya. Bakar, ada Umar. Bahkan di depan Masjid Nabawi itu kalau kita keluar, itu makam baki. Makam baki, Semua ya. makam. Nah, makanya yang diharamkan itu sholat di atas tanah kuburan yang dibangun masjid. Itu yang haram. Oh, kuburan diratain Kuburan, jadi masjid. ya kuburan diratakan lalu dibangun masjid. Karena ini perbuatan orang-orang Yahudi Nasrani. Kata Nabi, la anal Yahud wa Nasoro. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani. Ya, kenapa? Karena ittakhadul kuburul anbiya masajid. Mereka menjadikan kuburan orang-orang soleh itu sebagai gereja. Ya, jadi kuburan orang soleh dari kalangan mereka diratakan dibangun gereja. Nah, makanya kita nggak boleh kalau ada tanah kubur kita bangun masjid, ya misalnya
kuburan Torik misalnya. Torik. Ya, diratakan. Aha. Dibangun Ini masjid. Torik yang haji 2 bulan apa yang kemana nih? Nggak tahu, udah banyak Ya. Ustaz, nama Torik itu. Ya, Torik kuburannya diratakan lalu dibangun masjid ya, nama masjidnya Masjid Torikiyah misalnya. Nah, itu nggak boleh, itu yang diharamkan. Jadi tolong difahami Heeh. mana yang menjadi masalah ini, apakah sholat menghadap kubur atau sholat di masjid yang ada kuburannya atau sholat di tanah yang di situ ada kuburan dibangun masjid. Nah, itu Kalau video dipisahkan. tadi tuh udah Nah, kalau mono video berarti. itu sholatnya sudah salah, Heeh. tidak sesuai Tempatnya juga syariat, salah. tempatnya juga salah. Oh, Nah, ini yang dikatakan sholat di yang di tempat kuburan, ini tidak boleh, najis. oke. Selanjutnya Ustaz, ini Ya. video ketiga Ustaz. Ya, tuh. Banyak transportasi umum saat ini, terutama di Indonesia yang menyediakan tempat salat. Salah satunya seperti dalam video yang viral baru-baru ini memperlihatkan beberapa penumpang sedang menunaikan salat di dalam sebuah kapal. Video tersebut diunggah akun TikTok @vianshori. Dalam video tersebut terlihat 2 orang sedang menunaikan ibadah salat. Namun, yang unik kedua penumpang tersebut mengarah kiblat yang berbeda. Padahal, keduanya menunaikan ibadah salat bersamaan. Unggahan itu mengundang perdebatan dari warganet. Ada juga yang mempertanyakan mengenai kesahan salat keduanya. Para ulama telah memberikan tuntunan mengenai arah kiblat bila sedang di atas kendaraan. Mengutip dari Nu Online, Abu Bakar Al-Hisni di dalam kitabnya Kifayatul Akhyar menjelaskan mengenai arah kiblat bila di atas kendaraan. Sementara menurut buku Islam Sehari-Hari, karya Kiai Haji Abdurrahman Nafis, salat di tengah laut di atas perahu jika memenuhi syarat dan rukun salatnya tetap sah. Karena sahabat Jabir bin Abdillah dan Abu Said pernah melakukan salat di atas perahu. Nah, pertanyaan ya Ustaz, apakah boleh sholat di atas kendaraan yang bergerak dan tidak mengarah kiblat, dan apakah wajib untuk diulang jika sudah sampai di darat? Ya, bismillah. Jadi syarat sah sholat itu, jadi ada syarat sah, ada rukun. Kalau syarat itu harus dipenuhi sebelum melakukan. Kalau rukun harus ditunaikan di saat melakukan. Oke. Itu beda syarat dan rukun ya. Nah, syarat sahnya sholat diantaranya menghadap kiblat. Iya. Ya, selain bersih dari hadas, ya, najis, tutup aurat, masuk waktu sholat, menghadap kiblat. Nah, pertanyaannya bagaimana sholat di kendaraan yang kiblatnya kita nggak bisa kendalikan? Sholat di pesawat, sholat di kapal laut, kita nggak mungkin suruh nahkodanya, Pak, saya mau sholat madhab kiblat dulu, Pak. Nggak bisa kan? Makanya sholat di tempat itu, kalau sekarang kita kan sudah punya alat, ya, alat Kiblat finder gitu. ya, kompas ya, Nah. atau dikatakan arah mata angin, kan sekarang mah gampang. Simpan handphone, taruh kemana arah kiblat, sudah itu. Nah, kalau sudah sholat berubah, ya sudah, nggak usah ikut berubah. Ribet juga. Nanti pindah lagi, berubah lagi. Ya, jadi kalau ada alat, silakan dicari arah kiblatnya mana, ikuti. Kalau nggak ada, emang nggak, ya sudah, baik sangka ini kiblatnya. Atau tanya dulu ini kiblatnya. Atau biasanya ada tandanya, ini kiblatnya. Oh, di atas ini. Ya, ada tanda. Nah, ini video ini saya nggak ngerti nih. Kenapa ada dua kiblat yang Ya, berbeda gitu? kenapa dia bisa 2 kiblat yang berbeda? Apa sholatnya nggak bareng? Ya, mungkin yang satu tadi lihat kompas sudah benar, ternyata kapalnya berubah. Yang satu mengikuti kiblat yang ada di arah petunjuk, padahal itu sudah berubah sebenarnya. Bisa jadi kemungkinan itu. Ini nggak apa-apa, husnudon. Tapi memang ada tata cara ketika kita sholat tidak sempurna syarat sahnya. Sebaiknya dikodok. Oh iya. Jadi nanti kalau sudah bersandar ya di pelabuhan atau ada musola, sholat lagi untuk menyempurnakan syarat sah yang kurang. Termasuk ketika di pesawat. Ya, termasuk ketika di tengah hutan misalnya. Karena Anda tahu arah atau bagaimana? Karena dalam keadaan telanjang pun kita harus sholat ketika masuk waktu sholat. Itu sebagai kata ulama lihurmati waktu sholat, sebagai penghormatan waktu sholat. Tapi nanti dikodok ketika sudah ketemu aurat, tutup auratnya, baju pakaiannya disempurnakan lagi. Nah, saat ini video terakhir ini pasti Ustadz paling gampang, Bang, menjawab pertanyaan Ustadz. Apakah boleh seperti ini? Entah siapa yang salah,
Entah siapa yang salah, ku tak tahu. Ini banyak kejadian. Yang kini menjadi beban pikiran. Singkat, padat, dan jelas gimana, Ustaz? Sholat di anak tangga ya. Eh, Jadi sebenarnya Islam tuh sudah memudahkan ya. Cuman kita yang mempersulit. Makanya kalau ada orang doa begini, ya Allah mudahkan jangan persulit. Yasir walatu asir. Itu nggak adab sama Allah. Karena Allah sudah mempermudah. iya. Islam itu datang untuk memberikan kemudahan. Solutif Islam itu. Makanya sholat nggak bisa berdiri duduk. Nggak bisa duduk berbaring. Nggak bisa berbaring isyarat. Iya. Nggak bisa isyarat Sholat. disolatin. Nggak ada air tayamum. Nggak bisa sempurna 4 rakaat ada jamak. Iya. Ada jamak yang tanpa dikosor, ada jamak kosor namanya, dipersingkat. Jadi semua ada solusinya. Nah, cuman ini yang bikin begini nih, saya kira ini mempersulit. Kenapa dia milih tangga sementara masih ada halaman masjid? Jadi kalau saya khawatir ini divideokan lalu dibuat sound tertawa viral. Ada di TikTok tuh yang soundnya itu ketawa. Jadi orang sholat ditertawakan. Itu kan istihza namanya, menghinakan. Menghinakan syariat kita. Jadi niatnya dia mau menunjukkan dimanapun tetap beribadah, tetap sholat. Tapi di satu sisi dia merusak syariat sendiri. Kalau memang nggak bisa, misalnya di kanan kirinya jurang, itu tinggal tersisa tangga, ya sudah. Sholat seperti Anda sholat di atas kursi pesawat. Duduk saja sudah. Rukunya ya ruku biasa dengan gerakan. Ya, jadi bukan dengan cara begitu. Itu jelas tidak memenuhi kesempurnaan. Gerakan ruku di atas anak tangga, sujud di atas anak tangga, gimana tumak ninah? Jadi posisi badan saja tidak seimbang. Sujud itu kan posisi paling rendah. Kepala tuh harus paling rendah. Kalau di anak tangga kira-kira kepalanya rendah atau enggak tuh? Jadi mirip bancet kan jadinya. Nah, itu enggak bisa itu. Mari kita istirahat dulu, Ustaz, karena di sini masih banyak video lebih seru. Jangan kemana-mana, tetap di Share It. Coba Share It, kita lanjut lagi di segmen 2. Nah, Ustaz, ini insya Allah ada 4 video lagi. Video pertama mungkin ini sebuah realita yang terjadi di saudara kita di Palestina, wabil khusus di Gaza. Ini Ustaz, lihat, telepon Ustaz. ستمر كما مضى غيرها وستصبح يوما في التاريخ وسيتناولها من يأتي بعدنا ليحدث العالم عن هذا العدو الذي لا يرقب فينا إلا ولا ذمة وسيتحدث العالم والتاريخ عن عالم انخلع من الإنسانية وكانت الإنسانية عنده كذبة ولذلك. Nah, Ustaz, jika tempat seperti itu kan sangat tidak ideal, Ustaz. Tadi di segmen awal yang masalah di tangga kan ini mungkin reruntuhan gedung tidak ada yang rata dan berdebu dan kotor dan mungkin ada darah juga di situ. Apakah sholat tetap sah, Ustaz? Iya, secara sosial kita jadikan pelajaran kita bersyukur kepada Allah. Kita masih aman sholat dimanapun, ya, nggak pernah ada masjid dibom di negara kita. Jadi mumpung Allah masih berikan nikmat itu, jangan sampai kita tidak memakmurkan masjid. Nah, itu pelajaran pertama. Yang kedua, kalau memang tempat itu masih bisa dipakai untuk sholat, ada tempat yang kira-kira masih bisa dipakai sholat lah. Saya lihat tadi ada yang duduk, nggak ada masalah kan? Ya, artinya boleh, silahkan. Debu itu tidak najis. Makanya kita boleh bersuci dengan debu, salah satunya ya, kalau tidak ada air itu namanya tayamum. Jadi kalau tidak teridentifikasi najis, nggak apa-apa. Kalaupun seandainya ada bekas darah ataupun bekas kotoran, dengan alas tikar pun nggak ada masalah. Sudah dianggap bersih berarti. Sudah ditutupi najisnya. Ya, semoga jadi, saudara kita di Palestina diberikan kebebasan untuk beribadah. Ya, amin, amin, ya rabbal alamin. Nah, ini teks video adalah kejadian
mungkin yang tahu Brexit ya, bukan British exit ya, British exit, atau lagi Idul Fitri, kemacetan Ustaz. Apa tahu Ustaz? Sorry. Ini tahu. Allah ya Rabbi, mudahkanlah urusan kami, agama kami. Oh ini yang bersepeda motor lihat orang sholat ya, ya kan? Dia lihat orang sholat, lalu dia turun dari motornya ya, Itu gimana? menuntun motornya ya. Ya sebenarnya turun atau jalan pun atau dikendarai pun tidak ada masalah, karena ketika sholat, orang yang sholat itu sudah memberikan syater, makanya sholat itu ada di beberapa masjid namanya syater. Syater itu pembatas. Kayak hijab ya Ustaz? Ya sebenarnya itu apapun, sorban kita, mungkin ada pensil, ada pulpen, termasuk sajadah kita itu sudah menjadi syater. Jadi kalau ada orang lewat tidak di tempat sujud itu tidak ada masalah sebenarnya. Dan harus dihalang-halangi berarti Ustaz? Nggak usah. Nah tapi tadi yaitu adab, itu adab, mungkin dia nggak mau mengganggu kehusyuan orang yang sholat, maka dia turun, dia tuntun motoran, lalu dia naik lagi. Apalagi kondisi lagi macet juga kan, yang Ya. susah untuk mana-mana. Nah Ustaz, ini video berikutnya sangat relate banget sama yang punya anabul ya, dan kucing-kucing Ustaz. Nah kan kadang majikan siapa, hewannya siapa kan, kebalik tuh kalau di kucing. Nah ini apa Ustaz? Allah, ya Allah, guide me all the way to your Jannah. Ya Allah, ya Allah, don't let me go astray, 'cause I need you by my side. I wish to be close to you throughout my life. Ya Allah, oh Allah, be with me all the way. I know that sometimes I do forget that my next breath could be the last. Forgive me, 'cause I can't thank you enough. Kucingnya istiqomah nih. Masih di atas. Itu kan banyak bulu-bulu nih Ustaz, Ya. bulu kucing. Dan apakah sholatnya juga sah? Ya, ulama sepakat, dan ini ijma. Bahkan Al-Quran, hadis, ijma, qiyas, semua mengatakan bahwa bulu kucing dan air liur kucing itu tidak mengandung najis. Kayaknya nggak ada masalah. Makanya kalau hatta minuman kita dijilat kucing itu nggak najis, nggak apa-apa. Jadi kucing itu justru binatang yang diberikan kelebihan. Makanya dia membersihkan badannya dengan liurnya kan, Iya, ya, dan dengan dibuang liurnya. Dan itu binatang yang dikatakan termasuk binatang yang yatufu itu tawaf, keliling, liar. Dan para sahabat dulu sama, dikelilingi kucing, diikuti kucing, dijilat kucing. Makanya ada sahabat Abu Hurairah, pecinta kucing. Ya, jadi tidak najis. Nah, saat ini berikutnya kondisi emergency saat sholat di tengah jalan tapi blanwir atau mobil pemadam kebakaran malah. Nah, pertama saat itu sholatnya gimana? Karena kan kalau Danwir udah nyalain sirine pasti kan ada emergency. Yang kedua, apakah boleh dan sah Ustaz sholat di jalan umum? Ya, sholat di jalan umum boleh kalau memang tempat yang menjadi tempat sholat itu sudah tidak memadahi lagi, sudah tidak cukup. Apalagi itu sholat Idul Fitri ya, mungkin Idul Adha, sholat sunnah itu ya. Nah, makanya ini yang sholat harus paham. Dalam sholat ketika itu darurat, emergensi, dia boleh bergerak, nggak batal sholatnya. Misalnya kita sholat, ada ular, kita boleh pindah. Syaratnya jangan berbicara.
Oh. Ya, tetap jangan berbicara. Kalau kita bicara Allahu Akbar, kobra batal. Ya. Di sampingnya lagi piton batal. Tetap pindah, nanti ularnya ngejar lagi, pindah lagi. Nggak apa-apa. Itu nggak apa-apa, Ustaz? Nggak apa-apa. Asal nggak berbicara Selama tadi. tidak keluar kata-kata di luar bacaan sholat. Makanya kalau yang sholat faham, ada sirine darurat, dia bisa membuka saf. Ya, yang tengah mundur ke belakang, yang depan maju ke depan merapat supaya bisa lewat tanpa harus berbicara. Jangan geser belangwir, nggak usah, itu batal. Nah, masalahnya ini nggak paham. Ini nggak paham. Satu orang saja paham, memberi isyarat, dia membuka jalan, maka boleh, ya, nggak ada masalah. Ini kayaknya ketawa atau istilah Belanda ketahuan umurnya. Ya, karena darurat, memang emergensi, boleh. Nabi pernah ketika Ibnu Abbas sholat di belakang Nabi, Ibnu Abbas sholat sebelah kiri, Karena berdua ya sama Mas Bukal. ditarik oleh Nabi, telinganya ditarik pindah ke sebelah kanan. Artinya Nabi melakukan gerakan yang di luar gerakan sholat, boleh. Termasuk mengisi saf ketika saf depan kosong, Maju itu kita boleh. melangkah boleh. Jadi kadang-kadang begini, ada kalimat yang saya pun tidak menemukan sebenarnya. Bergerak 3 kali batal. Nah, itu tuh. Itu Pernah nggak? gimana tuh, Zat? Nah, itu nggak ada. Kita cari nggak ada keterangannya. Karena kalau 3 kali batal, orang sholat nggak akan khusyuk. Dia akan memikirkan garuk 1, ya Allah, udah 2 lagi, tinggal 1 lagi. Akhirnya dia nggak khusyuk. Itu sebenarnya nggak ada berarti itu, Nggak Zat? ada, nggak ada. Oh, ilmu baru nih. Selama gerakan itu dibolehkan ya. Ya. Tapi kalau gerakan yang tidak disyariatkan, misalnya lagi sholat, balas WA, nah itu nggak boleh. Ya, telepon pacar itu nggak boleh. Kalau garuk itu termasuk nggak apa-apa, Zat? Nggak apa-apa, itu kan darurat garuk. Kita bukan sahabat Nabi yang tidak merasakan apa-apa ketika digigit binatang. Kita sensitif, boleh. Buka pintu sholat boleh, selama arahnya satu kiblat, satu arah. Oh, kalau beda arah baru masalah. Ya nggak bisa. Tapi itu pun harus pintu yang di hadapan kita ya, bukan pintu gerbang pagar, bukan. Jauh. Karena Rasulullah pernah, Aisyah, Assalamualaikum. Nabi tidak menjawab karena tidak boleh jawab salam dalam sholat. Iya. Nabi membuka pintu isyarat, Nabi sedang sholat. Oh. Nah, itu pernah dilakukan oleh Nabi. Makanya ada termasuk gendong anak, boleh kan? Boleh. Sholat gendong anak, gendong istri nggak boleh. Berat. Nah, ya, 1 berat, 2 bahaya. Ujungnya nggak enak tuh. Iya. Nah, setelah kita istirahat sejenak, karena habis ini insya Allah ada pertanyaan dari netizen, makanya jangan kemana-mana, tetap di Share It.